yang terhormat Ustadzah Sri Maskufah, kepada yang terhormat ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah untuk thalabul ilmi di masjid kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca umul kitab Liridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara kajian pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Sri Maskufah. Kepada beliau kami persilakan. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majelis Taklim Miftahul Jannah, mana ini daerahnya? Janwi Perbalan, Semarang, yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga dari Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Rasulullah memberikan wasiat, barang siapa pengen hidupnya selamat dunia akhirat, dua wasiatku, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sederhana dalam bersikap. Sederhana dalam bersikap dalam kehidupan kita hari-hari itu sudah diatur oleh Allah, sudah dicontohkan di dalam nasihat Quran yang kita bahas kemarin, bahwa di dalam hidup itu diatur. Maka boleh diterjemahkan nasihat Luqman tertera di dalam surat Luqman 31 ayat yang ke-19, sederhana dalam bersikap atau berjalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguh-sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Mari kita simak. Sederhana itu yang kayak apa? Sederhana itu yang kita dalam bersikap, dalam berkata, dalam apa saja
lain. Contoh, ibu itu sebetulnya sayang sama anak. Karena tidak sederhana dalam sayang, maka karena berlebihan akhirnya muncul di sini apa, Bu? Marah-marah. Betul? Sebetulnya ibu tanda sayang. Kalau aku nggak sayang sama anak, nggak peduli, aku diam. Karena wanita itu kalau sudah diam 1000 bahasa, nggak peduli lagi dengan sekeliling. Itu berarti ibu sudah marah karena masih kakak itu masih tanda sayang, betul? Nah, disitulah kita diterangkan di dalam nasihat Luqman kepada anaknya ini, diperintahkan sederhana dalam bersikap. Kalau ibu tidak sederhana dalam bersikap, maka konotasinya pasti negatif. Apalagi itu orang lain. Contoh aja, ibu dalam berjalan gak sederhana, pakai goyang gini kanan kiri, terus tangannya sambil begini, apa namanya? Gila, bisa dikatakan gaya, bisa dikatakan stres, bisa dikatakan sombong sekali. Cuma jalan gitu aja, ya kan? Maka di dalam kehidupan kita sederhana, di dalam bersikap itu satu larangannya adalah tidak boleh sombong. Ciri-ciri sombong tertera di dalam Nasihat Luqman ayat di atasnya yang ke-18. Ada 3 ciri-ciri sombong. Terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman. 3 ciri sombong. A. Yang pertama, Allah menyebutkan wala tusahhiru khaddaka linnas. Ini perintahnya Allah, ibu jalani, larangannya juga ibu harus jauhin. Apa itu ciri sombong? A. Yaitu nyuwun sewu, membuang muka. Apa, Bu? Plengos, ya, jawabannya plengos. Membuang muka, memalingkan muka. Misalkan ibu ada orang plengos, kamu juga bisa, gitu, misalkan gitu ya. Nada plengosnya itu tetap beda, karena sengaja dengan tidak sengaja itu tetap beda. Maka sikap-sikap yang sombong seperti ini, plengos dan lain yang lain, itu laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Maka ibu jaga hati nek ketemu orang yang sukanya plengos. Itu ibu nggak usah kecil hati karena diplengosin dia. Maksud? Nggak dilihat juga nggak apa-apa. Emang dia siapa gitu kan? Maksudnya biar ibu nggak kecil hati gitu loh. Ternyata yang plengos itu ketuani. Waduh, gitu kan? Padahal ketuani tadi nggak sengaja plengos, memang perlu kelihatan ke sana. Kebetulan ibu pas datang. Jangan prasangka. Maksudnya, jangan prasangka ketika ada seseorang yang nggak sengaja, ternyata itu bukan sikap sombong. Plengos yang di sini itu dalam hati, muncul dari hati, ya. Itu ciri sombong yang B adalah wala tamshi fil ardi marha. Ciri sombong yang kedua, yang B, yang biasa. A tadi plengos bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya buang muka, tidak suka. Yang B, jalannya angkuh. Angkuh itu merasa dia paling benar, dia paling cantik, dia paling kaya, dia paling di atas. Orang paling pinter, orang paling pokoknya segala paling. Kira-kira penumpang sombong yang segala paling itu laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullah. Nek laki-laki nek om itu ono sombongnya kemayu, nek laki-laki apa? Oh, kemelinti. Ada ya ternyata ya. Oh, ada kemayu nek wong itu, nek lanang kemelinti, kemaki gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ciri
Di sini ciri yang C adalah Allah menyebutkan orang sombong itu bangga. Bahasa Arabnya ujub. Bangga, kalau bangga masih dalam hati itu tidak dinilai. Tapi kalau sudah terucap, aku gitu loh, sudah mulai bahasa-bahasa aku gitu loh. Makanya ibu kalau memuji orang, Masya Allah ibu datangnya kasih, Alhamdulillah ibu kerjaan rumah udah selesai. Walaupun ibu niatnya guyonan, aku gitu loh ketua, ya harus pertama lah guyonan ini. Malaikat tetap nyadar. Kalau bahasa ibu itu ada membanggakan diri, nilainya sombong. Jadi kalau ibu bangga contoh, aku alhamdulillah sholat tepat waktu, ibadahku sempurna, alhamdulillah itu bersyukur, bukan untuk disombongkan. Maksudnya itu, ya itu sederhana dalam bersikap. Ibu tidak boleh sombong, karena sombong itu hanya milik Allah. Ibu tidak boleh menyombongkan apapun, terutama di dalam berbahasa dan bersikap. Oke, yang kedua, sederhana. Tadi perintahnya sederhana ya Bu ya. Satu, tidak boleh sombong. Yang kedua, sederhana itu adalah yang kedua, melembutkan suaranya. Jangan ngomongnya untuk kasar kalau atos namanya apa Bu? Nyelekit apa menit Jawa Barat apa? Ya, pedas. Omongannya pedas sepedas cabai rawit. Gua lagi Bu, cabai garam tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Oke. Sederhana dalam bersikap. Tadi yang nomor satu, tidak boleh sombong. Yang kedua, diperintahkan melembutkan, melunakkan suaranya. Berarti kalau orang itu ngomongnya pedas, nyelekit, sengit, apa ya? Nyelekit, terus pokoknya anak-anak lekit kita enak ya, lekit. Lekit, nyele. Ini kan pakai nyele. Nyelekit itu omongan yang gak enak, itu biasanya wanita. Astagfirullahaladzim. Berarti ibu di sini harus sadar diri bahwa ucapan ibu disuruh mensederhanakan, itu melembutkan, ngomong sak perlu nih. Contoh, ibu sayang sama anak, ngasih taunya, ganti ibu saking sayangnya, akhirnya ngomongnya nadanya nada tinggi. Kamu tuh gimana sih? Tinggi kan Bu? Terus nada rendah. Kamu gimana sih? Maunya apa? Itu kan lebih enak sebetulnya. Cuma karena wanita ini yang dipikir kayak buahnya, pinginnya set apa yang diminta, iya. Sak bahasa Jawanya saknya. Itu semua ibu pasti gitu, betul? Termasuk kan majelis taklim Miftahul Jannah, termasuk astagfirullahaladzim. Jadi ibu diperintahkan mensederhanakan, berarti suara ibu, bahasa yang benar. Sekarang ayatnya, perintah berkata-kata yang benar atau baik, tertera di dalam surat 33 Al-Ahzab ayatnya 70 dan sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah. Tadi tertera di dalam surat 33
kita, maunya anak itu kayak apa. Karena bahasa yang baik ini akan membawa hasil. Oke, lanjutannya. 3 manfaat ucapan baik. Ucapan baik itu di ayat di berikutnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. 3 balasan ucapan baik. A. Yuslih lakum a'malakum. Allah pasti akan memperbaiki takdir kita, akan memperbaiki amal kita, akan memperbaiki ya. Allah janjinya di sini a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Itu dari ucapan. Contoh, ibu ucapannya nggak enak itu kalau lagi marah atau lagi biasa. Setiap ucapan ibu nggak enak itu kalau lagi marah atau lagi biasa. Marah. Adakah orang nggak marah tapi ucapannya nggak enak? Oh, nggak marah ini tapi ucapannya nggak enak terus pedas terus, itu ada. Berarti bawaan orang. Berarti bawaan. Bener nggak ini fakta atau mitos? Ada. Astagfirullahaladzim, beneran Bu, aku belum ketemu. Hah? Dia suka ngangit-ngangit gitu ya? Astagfirullahaladzim. Ada tak? Terus ibu ketika ketemu orang yang suka ngomong gak enak, celengit, atos, sikap ibu gimana? Melu, aku juga bisa. Gitu Bu? Atau menghindar, atau didoain? Menghindar sambil mendoain gak? Ya Allah, semoga ibu itu menjadi baik, dapat hidayah, cepat sadar. Atau titeni, belum apa? Titeni, aku sakiti terus titeni, dendam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngeri ya Bu ya, ngeri ya Bu. Saya, apakah setiap ngomong mesti atas ada? Contoh ini, aku ngarang sih, ada bahkan. Barusan tadi pagi, saya itu ketemu tukang belanja di depan rumah. Terus, ya yang namanya orang kan belanja. Mungkin dia itu tadi barangnya mungkin nggak pulaan baru, nggak punya kemarin. Bakul itu kan kemarin masih tetap dijual kan. Siapa tahu ada yang mau gitu kan. Ibu mau, yuk belilah. Kalau nggak mau sudah barangnya adanya gitu. Ternyata walah jualan kok busuk semua. Padahal cuma satu yang busuk. Dia bilang busuk semua. Kalau ibu perkataannya ini baik, maaf ibu, saya beli yang ini aja ya, mesti boleh kan? Misalkan itu sudah dibungkus, tak terong, tak jagung, ada yang cacat, bolehkah aku beli yang ini? Pasti boleh kok. Terus jangan mengponis jualan ini busuk semua. Maksudnya? Nah, orang yang ngomongannya cekit itu berarti tadi semua diratakan. Ojo beli di kono itu nokono busuk semua. Berarti ini fitnah. Karena semuanya nggak busuk. Ada satu busuk dan mereka juga tanggung jawab. Misalkan sudah dibeli kok busuk, diganti. Itu berarti ibu kalau ucapannya baik, kembali ke ibu, nanti ibu akan dijanjikan oleh Allah diganti amalannya ibu menjadi baik, insya Allah. Karena apa? Ibu termasuk berbuat baik itu dihapus segala dosa-dosanya. Buka ayat. Kebaikan seseorang bisa menghapus kebaikan, menghapus dosa di panjenengan. Surat 29 ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanazziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Ayat
semua dosa-dosa dan panjenengan. Setiap ibu berbuat baik, Allah hapus semua dosa-dosa dan panjenengan, baik itu dosa sengaja ataupun tidak disengaja. Yang B, wa lanasiyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, diberi pahala lebih besar dari apa yang kita lakukan. Jadi ibu di dalam hidup diatur oleh Allah mensederhanakan ucapan, perilaku, balasannya Allah akan ganti insya Allah. Oke, kembali ke semula. Balasan ucapan baik tadi A, ibu yuslih lakum a'malakum akan diganti ya bu ya. Yuslih itu akan diperbaiki amalan-amalan. Sekarang yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Balasan ucapan baik yang kedua masih tertera di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat yang ke-71. Yang tadi 1 atau 2? Sekarang B. Dihapus segala dosa-dosa yang panjenengan. Hampir sama dengan tadi ya. Al-Ankabut. Dihapus dosa yang panjenengan, insya Allah orang baik, insya Allah balasannya juga akan baik. Akhir hayatnya juga akan baik. Buka ayat, kebaikan pasti balasannya kebaikan. Surat 55 ayat yang ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Oke, suratnya 55 Ar-Rahman, panjenengan sudah hafal ayatnya yang ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali Allah membalas dengan kebaikan. Jadi ibu kalau kebaikan dibalas orang lain kok tidak baik, air susu dibalas dengan air tuba. Contoh, banyak sekarang yang lagi viral, orang tua yang sudah jompo dimasukkan ke panti jompo. Kira-kira kalau itu kita sakit hati tidak? Ibu satu bisa merawat 10 anak, anak 10 tidak bisa merawat ibu satu. Kira-kira kalau ada anak yang menyakitkan hati kepada ibu memaafkan tidak? Maafkan ya. Kalau yang biar maaf bagi ibu kepada anak atau anak kepada ibu? Yang tiada maaf bagimu itu anak kepada ibu atau ibu kepada anak? Nah ibu kayaknya disakiti kayak apa? Tetap memaafkan anakku. Karena anak ini tergantung pasangannya. Pasangannya tergantung pasangannya baik apa enggak. Kalau pasangannya baik, sudahlah nih, itu kan mamamu, gitu kan? Dikasih tahu. Coba kalau pasangannya enggak baik, memang mamamu koyo ngono. Wis tinggal isi sampai alasan. Astagfirullah. Pasangan itu adalah cerminan diri kita. Turunkan pasangan insya Allah baik, karena tadi loh, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Baik, balasannya baik, insya Allah. Makanya kita berusaha. Bagi yang belum punya jodoh, aku baik dulu supaya jodohku baik. Sekarang yang jadi masalah, aku sudah punya jodoh, apakah boleh berharap? Apakah boleh berharap jodohku lebih baik lagi? Seandainya suamiku bukan deka, astagfirullah. Ibu yang ada disyukuri, kekuatannya doa supaya kita baik sama-sama, insya Allah. Jangan seandainya, karena sudah muncul monyet-monyetnya. Cinta monyet itu loh bu, cinta monyet itu SMP SMA kan. Nah terus terpisah karena kuliah, akhirnya kembali lagi di kampung, monyetnya muncul lagi. Dan monyetnya sudah menjadi gorila semua karena sudah berpunya pasangan-pasangan. Ternyata cinta monyet bersemi kembali
ibu maunya itu sakit, anaknya tar, yang penting tak kerjain, kira-kira nyambung dah. Yes. Pada saat seperti itu ibu, ning kene wis mulai mikir marahnya belum? Gak pakai mikir. Mikir. Iki bocah kok dikandani wis mulai. Masih turunan titeni gonek mama kok gonek. Sampai sekarang perintahnya belum dikerjain. Ibu marahnya double kan? Marahnya ibu, nyuwun sewu, kata-kata ibu ini tajam di sini. Ada keluar, jadi anak nggak bisa diuntung. Amini malaikat bu, tidak untung beneran. Hati-hati. Tahan bu marahnya itu dengan ucapan ibu yang baik. Astagfirullah, semoga anakku namanya ini, oh ampuni ya Allah, mudahkan untuk menyenangkan diriku ya Allah. Sampai gini di depannya. Dikandani rak ngerti. Ibu, apakah sudah setiap sholat menyebut nama anak-anak? Sampai ke cucu-cucu? Semua sudah disebut satu-satu? Kira-kira kalau disebut satu-satu doa kita tembus enggak kepada mereka? Insya Allah ya, merasakan ya Bu ya, itu termasuk kebaikan Nabi Ibrahim. Semua anak keturunannya para nabi, dari Palestina sampai ke Mekah itu semuanya para nabi. Masya Allah, itu doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati. Boleh buka doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim, surat 14 ayatnya 40 sampai 41 itu lebih bagus dilengkapi. Surat 14 Ibrahim ayatnya 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala. Ibu kalau nggak hafal baca nggak apa-apa. Ini doa orang yang sepuh untuk anak keturunannya. Tertera di dalam surat Ibrahim itu surat 14 ayat yang ke-40. Kalau yang kedua itu minta ampun dirinya, orang tuanya dan orang mukmin semuanya. Kalau yang 40 itu untuk keturunannya. Apa isinya doa yang 40? Ibrahim itu surat 14 ayat yang 40. Doa untuk orang yang tua, menjadikan keluarganya ini loh sakinah, mawaddah, warahmah, nyenengki, ini doanya. Dan itu sudah terbukti. Nabi Ibrahim dari Palestina Timur sampai ke Mekah itu semua anak keturunannya para nabi. Masya Allah. Apa isinya? 1. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Anak keturunannya berarti kan dirinya dan anak keturunannya ahli sholat. Kenapa kok sholat? Barometer hidup, kalau sholatnya baik maka akan baik semua akhlaknya. Karena tujuan sholat, inna sholata tanhat anil fahsya'i wal munkar. Tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lanjut. Isi doa ini yang kedua. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ini mohon doanya diperkenankan sampai keturunannya tadi dikabulkan. Doa anaknya dikabulkan, cucu-cucunya semuanya dikabulkan, dirinya juga dikabulkan. Masya Allah. Kalau ibu gak hafal silakan dibaca. Karena ini memohon kepada Allah, minta diri kita, anak-anak keturunan kita ahli sholat, dan kabulkan doaku ya Allah. Itu untuk kita sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Oke, kembali ke semula. Balasan atau balasan ya, kembali ke semula tadi ya. Balasan
ucapan baik. Yang C, betul? Yang C, faza fawzan azima. Balasan ucapan baik tadi A, Allah akan memperbaiki takdir kita, amal kita. B, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. C, saat ini faza fawzan azima, Allah akan memberi kemenangan, kesuksesan dunia akhirat, insya Allah. Kesuksesan dunia akhirat itu contoh. Ibu dunia dengan akhirat, ibu bayangkan lama akhirat. Dunia ini mana? Cuma sebentar. Contoh bentuk sebentar. Ibu makan nikmat itu hanya di ujung lidah, masuk ke perut, masuk ke sini, sama nggak Bu? Sama. Jadi akhirat nanti sesungguhnya di akhirat ibu tidak ada hukum lagi. Di akhirat itu nanti semua manusia bersih, tidak ada yang berbuang kotoran, tidak ada yang bersih-bersih, tidak ada yang penyakit gitu-gitu, tinggal nikmatnya. Fauzan azimah, ini janjinya Allah. Barang siapa yang di dunianya ini baik, pasti aku akan beri kemenangan dia. Walaupun cobaan itu pasti ada, betul? Cobaan hidup itu pasti ada. Maka supaya ibu mendapatkan kemenangan dari Allah itu butuh modal. Apa modalnya? Apa caranya gitu ya? Cara, ini lanjutannya, cara mendapatkan kemenangan Allah atau kesuksesan Allah, yaitu ada 4, disingkat duit. Duit Bu, untuk duit enggak Bu? Ya iyalah. Apakah ibu bahagia karena duit, karena uang? Bukan kayaknya. Tapi segalanya menggunakan uang. Kalau ibu mau keluar tanpa bawa uang, oke. Untuk mendapatkan kesuksesan, ibu butuh modal 4, disingkat duit. 1, D-nya itu doa. Perbanyak doa, ya Allah, anak keturunan mukmin orang baik tadi. Rabbi ja'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta sama Allah. Ibu gak punya kekuatan kalau gak minta, maka minta sama Allah supaya dimudahkan. Saya dulu itu tahun 92 menetap di Semarang. 86 pernah ke Semarang, tapi aku udah bilang dalam hati aku gak bakalan hidup di Semarang. Lah kok 92 menetap di Semarang, 96 saya di Semarang bawah, Wanasih Mall, terus pokoknya gak seneng lah. Lah kok 92 menetap di Semarang, tapi langsung Semarangnya dari Mani, lumayan adem, karena saya alergi panas Bu. Saya kalau panas tidur, kayak orang-orang kan dingin tiduran. Kata dokternya hilang nanti kalau sudah nikah. Bener Bu, anak 4 hilang, tapi anak nomor 1 dingin tiduran. Sekarang punya anak hilang juga, makanya punya anak itu alhamdulillah. Kembali lagi, doa, kekuatan doa itu penting. Saya hanya ini, ya Allah, apakah aku bisa hidup di Semarang, nyekolahin anak, nanti muliain anak. Saya tidak punya siapa-siapa gitu kan. Makanya ibu sana kekuatannya. Setelah doa, maka butuh yang kedua untuk menjadikan kita sukses adalah usaha. U-nya itu usaha apapun, yang penting kita bergerak ya. Pada saat dulu pokoknya jualan apa saja dijuali gitu kan, pokoknya bergerak, bismillah kan. Tangan di bawah itu lebih sempurna, ya tulul ya, tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Walaupun kita susah, aku gak pernah minta tolong siapapun, entah saudara, entah siapa, saya gak minta tolong. Ada orang baik Bu mendatangi kita, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Kalau kita baik, balasannya baik. Ada yang datang, Bu, jenengan itu sebetulnya di Semarang mau butuh apa? Waduh, butuh apa ya? Saya itu tidak tahu butuh apa ya. Wes, ini ada ruko, pakai om. Aku gak mau dipakai, tak beli, tapi aku nyicil. Ruko, tak beli, aku nyicil. Zaman biyen Bu, ruko itu 35 juta. Berhubung saya gak punya modal, aku bilang akadnya jual beli ya.
4 tahun ya. Kadang punya, kadang nggak punya. Orangnya sebetulnya pengen beliin, cuma aku nggak tahu. Udah aku yang beli, tapi akhirnya apa? Bu, lunas, sudah lunas. Dia tanya lagi, mau butuh apa lagi? Masya Allah. Itulah kalau kita baik modalnya, pasti sekeliling kita magnetnya itu akan baik. Tapi kalau dalam hati kita nggak baik, magnet itu nggak baik juga. Lanjut. Supaya kita mendapatkan kemenangan, yang ketiga adalah setelah usaha, ikhtiar. Apa bedanya usaha dan ikhtiar? Usaha itu sekedar doa. Usaha apa aja udah. Tapi kalau ikhtiar itu sampai penghabisan, sampai mati-matian. Maksudnya, contoh. Kalau usaha contoh jualan, tapi aku nggak tipe orang yang pinter jualan. Iso jual tapi uangnya nggak balik, diutangi uang loh. Ada kan? Dagangannya terjual, laris, tapi uangnya nggak balik. Berarti ibu nggak bakat gitu loh, Bu. Nggak usah jual itu namanya usaha. Jadi ibu nggak bakat jualan. Ya wes aku ganti yang lain. Ganti yang lain. Kalau ikhtiar itu sampai usahanya itu sampai menghasilkan. Ada tingkatan-tingkatan. Oh ini itu berarti bakat jenengan. Jadi orang pertama kali ketika kita masih muda cari-cari peluang usaha itu kan macam-macam. Sekarang peluang usahanya UMKM banyak ya. Ya, kembangkan itu yang melukis-lukis ya, kembangkan itu semuanya kayak gitu ya, Pak, itu peluang silahkan. Ya, karena ada jamaah saya yang tadinya itu suami istri lagi ada masalah, yang satu selingkuh, yang satu sakit hati. Akhirnya karena sudah ada anak-anak, hanya mempertahankan anak, dia berusaha les batik di Yogyakarta. Setelah les batik di Yogyakarta berhasil pulang ke Semarang. Terus ketemu saya lagi, terus gimana cara mengembangkan sekarang berhasil. Masya Allah. Itu berarti ikhtiar gitu loh maksudnya. Kalau sudah ikhtiar sampai mentok, maka butuh kalau kita sukses, modal yang keempat adalah tawakal. Apa itu tawakal? Pasrah. Tertera di dalam doanya Nabi Ibrahim, surat Mumtahanah, surat 60 ayatnya yang keempat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika, ya Tuhan kami, atasmu aku bertawakal. Ya. Wa ilaika anabna, dan kepadamu aku bertobat. Wa ilaikal masir, dan kepadamu aku kembali. Surat 60 ayatnya 4 paling akhir. Terjemahin doanya aja. Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segalanya. Oke, Ibu, ini doa tawakal pasrah panjenengan, biar panjenengan diberikan kemenangan oleh Allah. Yuk, kita sama-sama. Aku mau pegang, jangan niruin ya. Yuk sama-sama basmalah, judulnya doa tawakal. Cuma 3 baris toh. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan 1 ya. Apa di sini ya? Rabbana 'alaika tawakkalna. Sama-sama. Ulangi lagi. Yang pertama ala ya, saya gisor ke gila. Wa ilaika anabna. Yang kedua, yuk. Wa ilaika anabna. Ulangi. Wa ilaika anabna. Diam dulu. Saya ulangi dari pertama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Sama-sama. Anabna, terakhir. Wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Ini doa Nabi Ibrahim. Surat Mumtahanah ayat yang keempat paling ujung.
Apa lu? Saya dengerin dulu ya. Baca lengkap. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sama-sama. Wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Enggak hafal nanti tak kirim di grup. Terus ketemu bulan depan dengan pun apa? Insya Allah. Terus tak takut ini bulan depan mau coba bareng yuk. Mau tak tanya satu-satu gak bakalan makan. Takut gara-gara gak bakalan inget nanti. Oke, insya Allah itu tema kita yang saat ini kita bahas, sederhana dalam bersikap. 1, tidak boleh sombong. 2, rendahkan suaranya, yaitu ucapkan perkataan baik. Balasan ucapan perkataan baik ada 3. Ditakdirkan, dirubah ya, takdirnya menjadi baik, dihapus dosanya, dan diberi kemenangan. Cara untuk bagaimana mendapatkan kemenangan? Modalnya 4, yaitu duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa tawakalnya tadi surat apa, ayat berapa? Surat 60 ayatnya yang ke-4. Tunggu episode bulan depan, kita sama bareng-bareng menghafalkan ya Bu ya. Nanti tolong Bu Ketua saya diingatkan, tak kirim doa tawakal, judulnya Arabnya, Latin Arabnya, bagi yang nggak bisa baca Arab baru terjemahannya, insya Allah. Oke, majelis taklim Miftahul Jannah Jangkrik Perbalan Semarang, semoga selalu dimudahkan oleh Allah. Mari kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing. Semoga Allah mengijabahi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami majelis taklim Miftahul Jannah Jangkrik Perbalan Semarang ya Allah. Mudahkan urusan-urusan kami ya Allah, mudahkan segalanya ya Allah, untuk kebaikan kami dunia sampai akhirat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, kami yang hadir saat ini memohon kebaikannya semoga istiqomah ya Allah. Kita berjamaah bersama majelis taklim Miftahul Jannah dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jika kami yang hadir saat ini ada dosa, mohon diampuni ya Allah. Jika kami ada kesulitan kehidupan ya Allah, mohon diberikan jalan keluar. Jika kami ada hutang ya Allah, dimudahkan melunasinya. Cukupkanlah kehidupan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Allahumma la tad'lana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farasta wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawaijid
syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebut hajatnya sebelum amin, karena itu mengamini diri sendiri. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum